Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam kalimat al-ikhlas wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmatnya kita dapat melanjutkan kajian akidah kita. Kita masih bahas tentang Asmaul Husna. Kita masih membahas tentang Asmaul Husna dan kajian kita sudah pada sifat yang terkait dengan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sudah membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rezeki, ya, dengan rezeki itu beberapa nama yang sudah kita pelajari. Insyaallah kita pada hari ini akan bahas kembali tentang sifat-sifat yang terkait dengan atau nama-nama yang terkait dengan hal pemberian dan hibah. Dalam hal pemberian dan hibah di halaman 152, halaman 152. Kalau kita merenungkan dan tadabbur ya, dengan seksama ya, maka kita akan ketahui bahwa pemberian dan sifat ya, pemberian dan hibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki bagian yang cukup banyak ya. Dan paling tidak pemberian itu bersifat kebutuhan pertama moral, yang kedua material, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Dan hadirin rahimakumullah, kita semua dalam hidup berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam hidup, dan sebenarnya yang memenuhi kebutuhan itu adalah yang memberikan kehidupan kepada kita ya. Semua keinginan manusia tidak akan tercapai kecuali anugerah dan pemberian dari Allah ya. Nah, itu kata kunci yang harus kita pegang betul ya, bahwa semua keinginan manusia tidak akan tercapai kecuali pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keharusan bagi orang yang berakal dan beriman mengharapkan terwujudnya keinginan yang diharapkan itu kepada yang memberikan pemenuhan kebutuhannya. Dia hanya
bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memenuhi kebutuhannya itu. Dari keinginan ini atau dari kebutuhan kita terhadap pemenuhan kewajiban, ini ada beberapa nama yang muncul. Yang pertama adalah Al-Wahhab. Jadi yang paling pertama adalah Al-Wahhab. 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 Kemudian berikutnya adalah Al-Bahr, ya, Al-Bahr. Kemudian Al-Karim, ya, Al-Karim. Kemudian Al-Wasi'. Nah, ini nama-nama yang terkait dengan pemberian. Yang pertama adalah Al-Wahhab. Yang pertama adalah Al-Wahhab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Surah Shad ayat 9. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat, ya. Lalu apakah mereka itu memiliki perbendaharaan rahmat dari Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi. Jadi di situ Allah menyebut dirinya dengan Al-Wahhab. Allah menyebut diri dengan Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah Allah alladzi yahabu wa yu'ti li khalqihi duna hisab wa dunal muqabil. Al-Wahhab adalah Allah yang memberikan dan menghibahkan untuk makhluknya segala sesuatu tanpa hisab, tanpa hitung-hitung, wa duna muqabil, dan tanpa ada harapan untuk dibalas. Jadi itu namanya Wahhab, ngasih tanpa ada ujungnya, ya. Kalau orang barat kan bilang tidak ada makan gratis, katanya. Tidak ada makan gratis, katanya. Nah, jadi itu nggak ada kayak begitu. Betul-betul pemberian itu pemberian murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Al-Wahhab ini. Jadi memberikan kepada makhluk duna hisab, tanpa ada hitung-hitungan apa yang diharapkan dari makhluk, tidak. Dunal muqabil, tidak ada harapan untuk dibalas. Waduna intizaril iwad, tanpa juga menunggu-nunggu apa gantinya, tidak. Bahwa yu'ti al-'abda min ajli maslahatihi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba itu karena ingin memberikan kepada hamba kemaslahatan, ya. Jadi semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba itu karena Allah ingin memberikan kemaslahatan kepada hambanya. Nah, itu namanya Wahhab, ya. Dari situ muncul kata hibah dan sebagainya, itu dari situ, dari kata Wahhab itu, yang muncul kata hibah dan sebagainya. Nah, itu yang pertama dari pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ini luar biasa banyaknya, ya. Dan itu tidak akan bisa kita hitung nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ini.
dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Nah, kemudian nama berikutnya adalah Al-Bahr, ya. Nama berikutnya adalah Al-Bahr dengan Al-Fathah di atas huruf ba adalah bentuk fa'il berlaku kata gantian, bukan al-bahr, ya. Al-bar, bukan al-bahr, al-bar, ya. Al-barru, bukan al-bahru, salah itu tulisannya, adalah al-barru, bukan al-bahru, ya. Al-barru pakai ro 2, ya, pakai ro 2. Al-barru dengan huruf ba difathahkan, ya, adalah bentuk fa'il, ya, berlaku kata al-birru, jadi al-barru, ya, namanya al-barru, ya, ya, pakai alif lam ba, ya, ba alif lagi ro, al-barru. Terus itu terus al-bahru, salah, al-barru. Nah, al-barru pelaku pekerjaan yang namanya al-birru, ya, ya, yaitu pemberian, ya, Allah Subhanahu wa taala, yang berarti luas pemberiannya, ya. Al-barru itu luas pemberiannya. Dengan demikian maka al-barru atau al-baru adalah maha luas pemberiannya, ya, karena mampu memberi dan menganugerahkan kepada setiap makhluknya yang baik maupun yang buruk, atau makhluk yang yang memiliki sifat baik maupun memiliki sifat yang buruk juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim, ya. Al-barru, ya. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim, al-barru. Kita baca surah At-Tur ayat 28, ya. At-Tur ayat 28, inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Jadi terjemahannya sudah bukan kebaikan saja. Al-birru itu kan, al-birru kebaikan, al-barru yang memberikan kebaikan, tetapi di sini bukan sekedar memberikan kebaikan, melimpahkan kebaikan. Diterjemahkannya ya seperti itulah kira-kira, melimpahkan kebaikan kepada kita. Nah, dan itu tidak pandang siapa, ya, tidak pandang siapa. Kalau di dunia ini kan pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, ketika terjadi fitnah, namanya hadisul ifki, namanya masa fitnah yang disebarkan oleh, yang pertama yang menyebarkannya orang-orang munafik, yaitu tentang tuduhan Aisyah berselingkuh dengan seorang sahabat namanya Safwan bin Mu'attal As-Sulami, ya, gara-gara dalam sebuah peperangan Nabi kebiasaannya kalau perang itu bawa salah satu istrinya,
Tapi bagaimana untuk menentukan istri yang mana yang ikut? Itu pakai undi, ya, pakai undi. Nah, di perang itu kejadian ini yang keluar namanya Aisyah, ya, yang keluar nama Aisyah, berangkat Aisyah. Cuman kata Aisyah, dirinya itu badan tuh ini langsing, sehingga dan perempuan itu dibawa pakai model tandu gitu, ya, model tandu, pakai sirdap, pakai tandu. Nah, kata Aisyah, kadang-kadang antara ada dengan tidak ada di dalam itu nggak terasa, gitu ya. Antara ada dengan tidak ada di dalam itu nggak terlalu beda, kira-kira begitu. Nah, ketika pulang dari peperangan, istirahat di sebuah tempat, Aisyah pergi agak jauh untuk buang hajat, dan tertahan lama di tempat buang hajat karena ada sesuatu. Ketika masa istirahat selesai, pasukan berangkat lagi menuju Madinah pulang. Yang bawa ini nih nggak sadar Aisyah nggak ada di dalam, bawalah itu tempat, ya, bawa itu tempat kosong. Ya. Ketika Aisyah pulang ke tempat peristirahatan, ternyata pasukan sudah berangkat, ya, sudah berangkat. Aisyah berpikir ya nggak usah kemana-mana lah, sini aja, siapa tahu nanti ketahuan nggak ada, balik lagi untuk nyusul gitu ya. Nyari tunggu-tunggu nggak ada. Nah, ada seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, itu dia pulang belakangan jauh dari pasukan, ya. Jadi terlambat, apakah ini pasukan sapu bersih atau apa, ya, di belakang jauh dari pasukan. Ketika sampai di tempat peristirahatan itu melihat seorang perempuan, ya, dan seorang perempuan. Dan Aisyah waktu itu buka wajahnya, dan Sofwan kenal itu Aisyah, ya. Aisyah akhirnya Sofwan persilahkan Aisyah untuk naik ke kudanya, ya, naik ke kudanya. Habis itu Sofwan nuntun. Ya, kata Aisyah, tak satu patah pun perkataan yang kami ucapkan dalam perjalanan. Sampai di gerbang Madinah ternyata sudah disiapkan skenario, ya, skenario Sofwan Aisyah berselingkuh berdua-duaan dengan Sofwan. Wah, itu berita luar biasa, ya, luar biasa. Bahasa sekarang tuh hoax gitu ya. Jadi fakta ada bahwa berjalan berdua masuk ke gerbang Madinah, tapi fakta itu mau dibawa kemana itu, nah itu yang dimainkan sama mereka, ya. Fakta ini mau dibawa kemana, ya. Tidak mau tahu bahwa kejadiannya seperti apa, yang penting berduaan, kita bikin framing, ya, masa sekarang itu di framing sedemikian rupa, dan ternyata luar biasa. Itulah surah An-Nur, itu cerita itu sebenarnya, ya. Surah An-Nur cerita itu. Nah, kejadian itu setelah pulang dari perang itu, Aisyah sakit, nggak pernah keluar rumah. Cuman kata Aisyah, aku melihat perubahan pada sikap Rasulullah, kok tidak seharmonis biasanya gitu, nggak seharmonis biasanya, dan nggak tahu apa namanya isu yang berkembang di luar itu. Bahkan sebagian sahabat termakan juga dengan isu ini, ngomong-ngomong juga. Nah, itu dalam surah An-Nur panjang sekali ceritanya, ya, panjang sekali ceritanya. Nah, di antara yang ngomongkan ini adalah orang yang sudah lama dikasih kebaikan. Nah, cerita ini
saya kasih kebaikan oleh Abu Bakar, namanya Mistah. Ya, Mistah ini selalu dari awal kecil lah di asuh oleh Abu Bakar, jadi punya inilah diperlakukan secara baik-baik. Nah, Aisyah itu tahunya dari Mistah ini, tapi Mistah ini termasuk yang juga percaya dan kemakan isu itu. Ketika bawa Aisyah keluar, mau buang hajat gitu, kesandung kaki, mulut ngomong, apa bahasa kita, latah. Ya. Latah tuh ngomongkan ini gitu. Ya. Saking bagaimana isu itu sudah berkembang, latah sampai ngomongkan tentang masalah ini. Aisyah jadi jadi curiga, ini ada apa? Udah buka ceritakan, waduh itu ya luar biasa. Nah, diantaranya Abu Bakar setelah tahu tentang kejadian itu, ya ngambeklah, marah dengan Mistah. Dan dikasih kebaikan macam-macam, akhirnya janji kayak ada keinginan untuk memutus bantuan dengan Mistah. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala nyatakan, kamu mau ini, setelah kamu kasih kebaikan yang banyak itu kamu mau putus. Ya. Nah, sampai ya, ayat menturun untuk menegur peristiwa seperti itu. Nah, itu manusiawi. Orang yang panjang berbuat baik, udah lama, kemudian kok bisa-bisanya ya dengan keluarga kita kayak gitu. Kita kira-kira begitulah. Akhirnya ada keinginan untuk, udahlah kalau gitu putus saja bantuan, gak usah. Udah dibaik-baiki macam-macam segini aja. Itu manusiawi namanya. Ya. Tapi kalau Allah ya, dengan Al-Barru ini, dengan Al-Barru itu pembangkang kayak apapun disuruh macam-macam tak mau dengar, tetap ya dikasih kebaikan. Itu namanya Al-Barru namanya. Ya. Jadi dikasih kebaikan yang luas. Ya. Meskipun nggak peduli dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, nggak mau taat dan sebagainya, itu tetap saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Itu namanya Al-Barru. Ya, Al-Barru. Nah, kemudian Al-Karim, ya. Al-Karim juga, Al-Karim ini adalah jenis dari pemberian. Jadi Al-Karim ini jenis dari pemberian. Dilihat dari sifat perbuatan Allah yang bermakna yang memberi sebelum diminta, itu disebut dengan Al-Karim, ya, diartikan sebagai pemberian yang dilakukan sebelum diminta, ya, ngasih sebelum diminta. Ya. Nah, itu Al-Karim namanya, Karim. Kalau bahasa kita apa Karim? Dermawan. Ya, Karim itu bahasa kita, terjemahan paling sering kita pakai itu Al-Karim itu adalah dermawan. Imam Ghazali berkata, yang namanya pemurah atau dermawan ialah apabila ia menetapkan batasan pemberian lalu melebihkannya. Ya, dia kasih batasan pemberian sekian, tetapi dilebihkan. Ya, tetapi dilebihkan. Jika ia berjanji lalu memenuhinya, jika ia memberi melebihi apa yang diminta, tidak menghiraukan berapa dan kepada siapa ia memberi, dan jika orang yang membutuhkan meminta kepada selain dia, maka ia tidak rela. Ya, dan tidaklah ia mengecewakan siapa saja yang mencari perlindungan padanya dan akan mencukupi segala kebutuhannya. Siapa saja yang padanya terkumpul sifat-sifat itu tanpa dipaksakan,
maka dialah pemurah yang tidak diragukan lagi. Dan yang demikian itu tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau diminta terus nggak, pasti ada batasnya. Ya, itu lagi datang, yang datang itu lagi. Kira-kira mungkin muncul apa namanya, muncul kata-kata kadang-kadang, atau kalau nggak kata ya paling tidak di hati, tidak di hati. Disimpulkan oleh Imam Al-Ghazali di sini, yang namanya pemurah atau Al-Karim ini adalah apabila ia menetapkan batasan pemberian, ia lebihkan. Ya, ia lebihkan, batasan itu sekian, lebihkan. Kemudian jika ia berjanji, ya, lalu ia penuhi. Jika ia berjanji, ia penuhi. Jika ia memberi melebihi apa yang dia minta, jika memberi melebihi apa yang diminta, tidak menghiraukan berapa dan kepada siapa ia memberi. Ya, itu. Kemudian jika yang membutuhkan meminta kepada selain dia tidak rela, sampai begitu ya. Ya, kalau dia pokoknya kalau meminta jangan aku nggak rela kamu minta dengan kepada siapapun. Saking dia apa namanya, pemurahnya itu. Saking pemurahnya dia nggak mau dia orang lain susah-susah nyari ke yang lain, udah dengan aku aja, aku jamin pokoknya terpenuhi, ya, aku jamin terpenuhi, jangan minta kepada yang lain. Nah jadi dia tidak rela. Makanya di dalam kehidupan kita maha pemberi rezeki itu hanya Allah, dan kita gak boleh minta rezeki kepada yang lain. Nah itu maknanya di sini. Dan tidaklah ia mengecewakan siapa saja yang mencari perlindungan padanya. Jadi mencukupi segala kebutuhan. Jadi kalau minta kepadanya tidak pernah mengecewakan. Dia pasti kebutuhan kita tercukupi apa yang kita inginkan. Nah itu namanya Al-Karim. Di surah Al-Infitar ayat 6, ya, surah Al-Infitar ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kalian untuk berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah? Yang bikin kalian durhaka itu apa? Kok terpedaya untuk melawan, tidak memenuhi, tidak patuh dengan Allah yang maha pemurah itu? Jadi kan sebenarnya sifat manusiawi ya, manusiawi. Kalau sudah terpenuhi kebutuhannya itu dia akan loyal, kan begitu. Kalau manusia kan begitu ya. Kenapa nggak pindah-pindah kerja? Karena di sini aja udah cukup lah, gitu. Udah, pokoknya sudah semua kebutuhan, ini betah dia di situ dan dia loyal gitu, nggak akan macam-macam dengan aturan, dengan pemiliknya, nggak macam-macam sudah. Kenapa? Sudah nyaman di sini, sudah nyaman. Nah, Allah nanya kepada orang yang durhaka, terpesona dengan dunia, kemudian nggak mau mengikuti perintah Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Yang bikin kalian tertipu, akhirnya nggak mau peduli dengan perintah Allah yang maha pengasih. Ini ngapain? Ada apa? Ya. Kalau sebenarnya bahasa kita tuh tak tahu malu lah ya. Tak tahu diri, ya. Tak tahu diri bahasa kita. Ya. Jadi yang dikasih luar biasa banyaknya, tak hitung-hitung ngasihnya, tapi kok nggak peduli gitu ya, nggak peduli. Ya. Nah jadi ada orang yang
menganggap dirinya sudah banyak ngasih, ya, sudah banyak memberikan sesuatu. Allah sentil aja dengan bahasa alam naj'al lakum ainain wa lisanan wa syafatain, ya. Alam naj'al lakum ainain. Nah, itu wa lisanan wa syafatain wa hadainahu an-najdain, ya. Falaqtahamal aqabah, ya. Wa ma adraka mal aqab. Nah, di situ saja, ya. Alam naj'al lahu, ya, alam naj'al lahu ainain. Ya, ketika ada orang mengatakan ayah sabu Allah yakul ahlaktu malul lubada, aku telah banyak mengeluarkan harta. Kata Allah, bukankah dia telah memberikan kepadanya, alam naj'al, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata, satu lisan dan dua bibir. Bahasa Allah, coba hitung, ya, direken tuh, ya, hitung tuh berapa harganya, dua mata, lisan dan dua bibir. Itu yang disebutkan itu aja, yang lain nggak dihitung, hitung itu aja lah, yang lain aku tak hitung, ya. Berapa harganya? Dua mata, lisan dan dua bibir, ya. Bisa ngitung harganya, ya. Bisa ngitung harganya. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain, belum lagi wa hadainahu najdain, hidayah apalagi, ya, apalagi hidayah. Yang itu aja, dua mata, bibir dan lisan dan lidah dan bibir, itu aja hitungan. Jadi kalau mau macam-macam itu nggak tahu diri memang gitu, ya, nggak tahu diri. Dari kasih gratis, ya, kasih gratis, kemudian harganya bukan kaleng-kaleng bahasa kita sekarang, ya. Nggak bisa dihitung, masih aja nggak peduli, masih aja mau membangkang. Itu udah nggak manusiawi sebenarnya, nggak manusiawi, ya, bukan manusia bahasanya, bukan manusia sebenarnya. Manusia nggak kayak gitu, ya, kayak gitu. Ya, kalau manusia itu udah, kalau dikasih kebaikan itu dia pasti akan loyal, dia akan taat, dia akan patuh. Nah, itu maksud di sini al-fitrah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Allah nyebut namanya Al-Karim. Jadi kalau kita belajar Asmaul Husna ini, Al-Quran gitu, betul-betul nyambung gitu. Luar biasa ininya, apa namanya, sentilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pembangkang, yang Maha Pemurah kok digituin. Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu dari pemberian, sifat pemberian atau hibah. Kemudian al-wasi', ya, al-wasi'. Al-wasi' diambil dari kata as-si'ah, ya, dari kata as-si'ah. As-si'ah itu artinya luas, ya. Jadi secara umum al-wasi' artinya diambil dari kata-kata si'ah dan artinya adalah luas. Luas dalam pemberian, ya, luas dalam pemberian. Maka makna asma, ya, namanya al-wasi adalah maha pemurah lagi maha luas, yang rahmat dan nikmatnya mencakup seluruh manusia, yang baik dan yang buruk, mukmin dan kafir.
keutamaan dan pemberiannya adalah luas dan sempurna, ya. Jadi itu dalam masalah pemberian Allah Al-Wasi', ya, luas sekali pemberiannya. Jadi, kalau Al-Karim sifat, ya, Allah ngasih kepada kita tak hitung-hitung. Kalau Wasi' itu luas, banyak pemberiannya, itu luas, ya, meliputi semua aspek. Nah, itu Al-Wasi'. Al-Baqarah 115, ya. Al-Baqarah 115. Walillahil masyriqu wal maghrib, ya. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Ya, innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, kemanapun kalian hadapkan wajah kalian, disitulah Allah subhanahu, disitulah wajah Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Jadi ini makna kata al-wasi'. Nah, jika seseorang mencamkan dan merenungkan dengan seksama nama Al-Wahhab, Al-Barru, Al-Karim, dan Al-Wasi', serta mengucapkannya pula bahwa Allah Maha Kuasa, ya, yang tidak terjamah oleh kelemahan dan ketidakmampuan, maka ia akan menjadikan hatinya bergantung kepada Allah. Di sini kata-kata kunci yang perlu kita pahami terus, ya, di dalam kita mempelajari Asmaul Husna. Memang tujuan, di antara tujuan utamanya apa? Supaya kita itu cinta, bergantung, kebutuhan kita itu hanya kepadanya. Allahus Samadnya itu bergantung pada Allah Maha Pengasih, Allah Maha luas pemberiannya, Allah Maha pemurah dan sebagainya, ya. Sehingga kita ingin mendekat ke situ, kita ingin bergantung hanya kepadanya, ya. Bahasa kita itu loyal, itu kan harusnya muncul dari situ, ya, muncul pernyataan sikap atau hati kita itu ke sana, karena kita sudah tahu Allah Al-Wahhab, Allah Al-Barru, Allah Al-Karim, Allah Al-Wasi'. Maka harusnya hati ini bergantung kepada Allah. Ia ingin mendapatkan anugerah dan pemberiannya, serta dengan sendirinya berpaling dari mengharap kepada yang lain. Ya, udahlah, nggak bawa kemana-mana sudah. Ya, saya akan bergantung hanya kepadanya. Ya, yang sering mengucapkan begini nih, istri, ya, ibu-ibu, gitu ya. Meskipun bapak-bapak ada juga kayak itu. Ya, jadi hanya engkaulah tempat aku bergantung, gitu ya. Gitu ya. Jadi bahasa begitu, ya. Jadi bahasa yang berlebihan, gitu ya. Tapi kadang-kadang muncul, ya. Jadi aku tidak akan kemana-mana, ya. Hatiku sudah hanya jatuh kepadamu, kayak gitu kan. Itu pernyataan-pernyataan manusia. Kenapa? Dia merasa sudah nyaman, sudah pokoknya semua kebutuhan dia terpenuhi, pokoknya hidup dengan suami dirasakan sudah pokoknya harapannya penuh, begitu ya. Muncul kata itu manusia, gitu, yang kekurangannya banyak itu, ya. Muncul kata-kata begitu. Nah, apalagi kalau kita melihat dari sifat-sifat yang ini, ya, sifat Al-Barru, Al-Wahhabu, ya, Al-Karimu, dan Al-Wasi'. Nah, ini di dalam surah Al-Isra ayat 100, ya. Dalam surah Al-Isra ayat 100. Bapak kalau ketemu surah Al-Isra ini, kadang-kadang nyari Al-Quran ada yang nggak ketemu surah Al-Isra.
Kalau nggak ketemu surah Al-Isra, cari surah Bani Israel. Jadi namanya itu kadang-kadang ada Isra, kadang-kadang dalam Al-Quran yang lain, mushaf yang lain namanya surah Bani Israel. Ada juga yang nanya, Ustadz, ini Qurannya salah apa? Kok yang satu mushaf namanya Al-Mu'min, ya, surah 40 tuh, surah 40. Di mushaf yang lain kok namanya Ghafir. Jadi ada mushaf kasih nama Mu'min, mushaf yang lain kasih nama Ghafir. Nah itu dua nama memang. Ya, jadi ada surah Ghafir, ada surah Al-Mu'min, dan kemudian juga surah Al-Isra. Ada Al-Quran menyebutnya surah Bani Israel. Nah di ayat 100 Allah Subhanahu wa taala di surah Bani Israil atau surah Al-Isra ini berfirman, "Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura." Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanmu, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir. Itu manusia. Jadi kata Allah, kalau aku kasih kalian banyak sekali khazainu rahmat rabbi, ya, khazain itu perbendaharaan. Ini kan semua perbendaharaan nih. Di dunia ini banyak sekali Allah menyimpan kekayaan yang itu untuk kebutuhan manusia. Kata Allah, kalau Allah nggak bagi-bagi, Allah kasihkan kepada seseorang tertentu, ya. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang aku berikan itu, ya, kalian pasti banyak nahan tuh, ya, kalian pasti banyak nahannya. La amsaktum khasyatal, ya, la amsaktum khasyatal infaq, kalian pasti akan menahan perbendaharaan itu karena takut untuk membelanjakannya. Khasyatal infaq, takut untuk membelanjakannya. Tahan, gak usah, gak dikasih ke orang, ya. Dan Allah bilang wa kanal insanu qatura, manusia itu orang kikir, ya, manusia itu kikir, ya, kikir. Allah tahu itu, ya. Dan memang kikirnya kikir berat, ya, kikirnya kikir berat. Di surah Al-Isra juga, ya, di dalam surah Al-Isra juga disebutkan manusia itu dihadirkan ke muka bumi ini memang kondisinya sudah, ya, sifat di antara sifatnya adalah syuh namanya. Syuh itu agak berat, ya, kondisi terberat daripada kekikiran namanya, ya, namanya syuh. Maka karena Allah tahu kita ini kikir, zakat cuma 2,5% aja, ya, zakat cuma 2,5% untuk yang kita usahakan dengan berat, ya, kita dapatkan dengan pekerjaan yang lumayan berat, kita itu hanya diminta 2,5%. Padahal pajak penghasilan lebih daripada itu. Kalau kita di negara begini, pajak penghasilannya berapa? Bisa sampai 10, ya, sampai 15% bisa, ya. Nah, jadi apa namanya? Untuk kewajiban dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah kasihkan hartanya atau perbendaharaan ini kepada kita, itu hanya diwajibkan untuk 2,5%, kecuali yang didapat
tiba-tiba nggak pakai usaha itu, tiba-tiba barang temuan, nggak ada usaha tiba-tiba nemu, itu 20% lah itu ya, 20%. Ya. Tapi kalau ya yang usaha-usaha yang dengan perjuangan berat, makanya kalau pertanian itu ada bedanya tanda hujan dengan yang irigasi, ya itu beda. Karena yang tanda hujan tinggal nunggu aja datang hujan, nggak pakai bayar-bayar lagi, ya itu 5% gitu ya. Kemudian yang irigasi, ya yang irigasi 10%, 10%, yang 5%, yang tanda hujan 10%, ya, kayak begitu. Nanam pun juga gitu, tinggal dikasih di apa namanya, ditanam benihnya, kita sudah ke itu nggak tahu lagi dong mau tumbuh atau enggak. Yang numbuh kan bukan kita, tinggal nunggu ini muncul baik atau tidak, kan gitu, nunggu aja. Paling kita jaga-jaga, rawat-rawat yang bisa mengganggu pertumbuhan. Nah, jadi Allah menyatakan manusia ini kotor, ya. Nah, ingin membandingkan dan tidak mungkin dibandingkan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak ada hitungannya. Itu namanya sifat Al-Wahhab, Al-Barru, Al-Karim, dan Al-Wasi'. Nah, di dalam syariat Islam, ya, setiap muslim dianjurkan berakhlak dan berperilaku mencontoh asma'nya sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita memang belajar Asmaul Husna ini tujuannya untuk belajar tentang kuasaan, kemahahebatan Allah, tetapi juga di satu sisi yang lain kita diperintahkan untuk mengikuti, untuk berakhlak dengan akhlak, ya, Allah, yaitu dengan Asmaul Husna ini, dengan batas-batas manusia, ya. Jadi kita maha pemurah untuk Allah Subhanahu wa taala, maha pemurah, maha pengasih, ya. Kita juga bisa memberikan atau mencontoh yang semampu kita memberikan sesuatu kepada manusia. Makanya albirru itu adalah kebaikan, itu Allah perintahkan, ya, untuk kepada kita, ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, ya, mencontoh perbuatan baik yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ia akan berbagi rasa dengan orang yang membutuhkannya berupa harta dan jiwa atau kenikmatan lainnya, sehingga ia menjadi dermawan, berbudi luhur, serta banyak memberi bantuan. Nah, dari sifat ini kita mencontoh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini kita hanya membahas tentang nama yang terkait dengan pemberian dan hibah, ya, nama yang terkait dengan pemberian dan hibah. Lanjutannya nanti insya Allah kita akan bahas tentang yang mencakup belas kasihan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan, bukan ditanyakan, kita diskusikan. Surah apa? Ayat ke? Terus 23.
Ya, ya. Ya. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ya. Dan sungguh Allah telah memenangkan kalian dalam peperangan Badar. Iya. Kalian saat itu azillah, hina, atau masih belum dihitung lah sama orang. Ya. Jumlahnya kecil, belum ada apa-apanya gitu ya. Lalu karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tashkurun, semoga kalian bisa bersyukur gitu ya. Nah, kalau kita melihat memang takwa itu yang membuat orang pandai untuk bersyukur. Jadi yang membuat orang menjadi pandai bersyukur itu adalah karena diantaranya adalah karena takwa. Karena takwa. Nah, jadi ketika orang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal dengan pemberiannya, takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takut itu muncul karena apa? Karena dia tahu. Ya, karena dia tahu. Yang nggak takwa dan tidak tahu itu maka susah untuk takwa. Kenapa? Nggak tahu. Ya, tidak tahu. Jadi semakin orang tahu tentang sesuatu, semakin takut dia untuk melakukan sesuatu. Makin dalam pengetahuan tentang sesuatu. Dokter umpamanya tahu betul makanan itu kayaknya bahaya, kalau dia udah tahu betul kandungan di dalamnya dan sebagainya, dia kayaknya untuk itu hati-hati betul dia untuk makannya. Ada kawan pilot bilang yang paling takut naik pesawat itu adalah pilot katanya. Dia tahu tuh risikonya seperti apa di pesawat, makin takut dia. Ya. Jadi makanya innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang paling takut dengan Allah itu siapa? Ulama, yang paling alim, yang paling tahu tentang Allah, takut. Nah, kenapa orang bisa bersyukur? Karena tahu betul tentang Allah. Ya, tahu betul tentang Allah. Ketika dia tahu, maka dia bertakwa. Ya, dia takut betul kalau ingin putus hubungan dengan Allah. Tahu betul apa risikonya putus hubungan dengan Allah itu. Ya, maka memang ketika kenal Allah, orang menjadi pandai mensyukuri nikmat, pandai mensyukuri nikmat. Dan di antara nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah itu. Nah, di sini memang hubungannya jelas sekali ya antara takwa dengan syukur itu. Ya. Takwa dengan syukur. Dan itu semua ya. Hanya memang kadang-kadang agak ini, kalau bahasa guru kami, perlu waktu dan tadabbur panjang, agak memerlukan tenaga serius, pikiran, dan mencarilah. Kadang-kadang ada nama-nama yang disebutkan dengan ayat sebelumnya itu hubungannya itu apa gitu, perlu tadaburnya itu panjang untuk bisa menemukannya. Ya. Tapi ketika ketemu nikmatnya luar biasa, kira-kira begitulah ya. Jadi kadang-kadang ada nama yang kayaknya nggak nyambung gitu ya, kayaknya nggak nyambung. Ya. Nah, itu ya penting sekali. Umpamanya doa dari Nabi itu kan, kalau kita baca untuk doa makan itu, kok sampai ke situ ujungnya gitu ya. Barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ya.
barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berikan berkah kepada kami apa yang kau rezekikan, ya, kemudian lindungi kami dari api neraka. Takwa juga munculnya kan. Jadi ternyata kalau makanan barokah itu dia akan melindungi manusia dari api neraka. Kenapa? Bisa memberikan kekuatan bagi orang untuk ibadah, melaksanakan berbagai macam amalan yang baik-baik. Dari situ wasilah untuk mendapatkan perlindungan dari api neraka. Ya, dari makanan juga kalau nggak berkah, jadi kekuatan untuk merusak. Ya, jadi kekuatan tenaga dia, pikirannya untuk merusak. Jadi kadang-kadang ini yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasulnya itu perlu tadabbur panjang kita untuk menemukan apa ya hubungannya, ya kira-kira seperti apa hubungan-hubungan itu. Tapi jelas, masya Allah, semakin kita mendalami semua kata Quran dan hadis itu oleh para ulama dijadikan rumus. Ya, ini tambah ini jadi ini. Kenapa pakai kata-kata ini, nggak pakai kata-kata itu jadi ya, pelajaran yang paling besar dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, sehingga penggunaan kata itu semuanya punya tujuan, ya jadi dan Rasul pun begitu, karena dijamin Rasul tidak mengeluarkan kata dari hawa nafsu, sehingga apapun yang dia ucapkan itu sudah Rasul menyatakan ini berarti maknanya ini. Nah, situ belajar Al-Quran dan belajar hadis dengan bahasa yang aslinya itu membuat memang memenuhi atau membuat kita semakin tahu apa maksud dan tujuannya. Wallahu alam, waktu syuruk sudah sampai ya. Kita akhiri pertemuan kita pada subuh hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.